sebuah kisah yang berjudul Roro Jonggrang. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang raja dengan wujud raksasa bernama Prabu Baka. Dia adalah raja yang terkenal rakus dan suka memeras rakyatnya. Semua takut padanya. Dia memiliki seorang pati yang setia bernama Pati Bupala. Suatu hari, Prabaka dan pasukannya menyerang kerajaan Pendi. Dia ingin menguasai kerajaan makmur dan subur itu. Perang pun tidak bisa terhindarkan. Prabaka lalu memukul pasukan kerajaan Pendi. Putra mahkota kerajaan Pendi yang bernama Bandung Bondowoso marah besar saat tahu kerajaannya diserang tiba-tiba oleh Prabu Baka. Maka Bandung Bondowoso menyiapkan pasukannya dan memimpin serangan balasan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menyerang pasukan Prabu Baka, serunya sambil mengacungkan pedangnya. Di tengah pertempuran, Bandung Bondowoso bertemu dengan Prabu Baka. Mereka bertarung dengan ganas, saling mengeluarkan jurus andalan mereka. Akhirnya, Bandung Bondowoso berhasil membunuh Prabu Baka. Pasukan Prabu Baka pada kaget saat tahu rajanya terbunuh. Bandung Bondowoso Pati Bupala memerintahkan pasukannya lari pulang kembali ke kerajaan. Bandung Bondowoso tidak tinggal diam. Ayo, kejar, jangan menyerah. Bandung Bondowoso dan pasukannya terus mengejar musuh hingga ke kerajaan Baka, dan pasukan Baka menyerang kalah. Bandung Bondowoso bisa masuk istana dengan leluasa. Alangkah terkejutnya dia karena bertemu putri cantik jelita di dalam istana. Wahai putri cantik, siapa gerangan dirimu? Aku adalah putri Prabu Baka. Namaku Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tidak menyangka Prabu Baka yang berwujud raksasa ternyata memiliki putri cantik jelita. Dia langsung jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tidak bisa tidur memikirkan Roro Jonggrang. Akhirnya dia menukarkan masih hatinya pada putri cantik itu. Wahai Roro Jonggrang dan jelita, maka kau menjadi istriku. Mendengar pinangan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang menjadi bingung. Dia takut kepada Bandung Bondowoso, namun dia tidak ingin menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Aku mau menikah denganmu, tetapi kamu harus memenuhi dua syarat. Aku ingin dibuatkan sumur jalan indah dan 1000 candi dalam waktu semalam. Bandung Bondowoso menyanggupi syarat Roro Jonggrang. Baiklah, aku sanggup melakukan itu semua dan aku bisa menikahimu, wahai putri cantik. Tanpa banyak membuang waktu, Bandung Bondowoso segera menggali tanah untuk membuang sumur jalan indah. Dan hanya dalam waktu singkat, sumur itu sudah jadi. Roro Jonggrang gelisah dan berusaha memikirkan cara untuk mencelakakan Bandung Bondowoso. Bagaimana Roro Jonggrang? Apakah sumurnya sesuai dengan keinginanmu?
berkata, Bandung Bondowoso, maukah kau masuk ke dalam untuk memeriksa sumur itu? Baiklah, aku akan memeriksanya. Bandung Bondowoso segera masuk ke dalam sumur. Ketika ia masuk ke dalam sumur itu, Roro Jonggrang memerintahkan Pati Kupala dan pasukannya untuk menutup sumur itu dengan batu. Bandung Bondowoso tahu kalau dia ditipu dan marah besar. Rupanya dia telah menipuku. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil menjebak batu-batu itu dan naik ke atas. Roro Jonggrang terkejut karena Bandung masih hidup. Apakah kau hendak menipuku, putri? Tanya Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang tersenyum dan berusaha meredamkan amarah Bandung Bondowoso. Syarat pertama sudah berhasil, sekarang tinggal syarat kedua. Barulah 1000 candi untukku. Bandung Bondowoso tahu dia tidak akan mungkin membangun 1000 candi dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya dia memanggil pasukan makhluk halus dan memerintahkannya untuk membangun candi. Ribuan pasukan makhluk halus datang dari segala penjuru arah. Mereka segera membangun candi-candi itu. Roro Jonggrang mulai gelisah sebab baru tengah malam, namun candi-candi itu sudah mulai berdiri, bahkan tinggal sebuah saja. Bagaimana ini? Candinya sudah hampir selesai. Roro Jonggrang mendapat akal untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso. Dia membangunkan seluruh perempuan di negerinya dan menyuruh mereka menyumbuk lesung. Mendengar suara lesung, ayam-ayam mengira hari telah pagi. Mereka pun berkokok dengan nyaring. Pasukan makhluk halus mengira hari telah pagi. Mereka pun segera berlari meninggalkan tempat itu. Bandung Bondowoso segera tahu kalau dia ditipu lagi. Kau telah menipuku lagi, putri. Aku tidak bisa memaafkanmu. Kali ini dia tidak bisa menahan kemarahannya. Bahkan senyum Roro Jonggrang tidak bisa meredamnya. Kukutukan kalian padaku untuk menghentikan satu candi yang belum selesai. Dalam sekejap, Roro Jonggrang telah menjadi arca batu. Maka 16.000 candi telah dibangun Bandung Bondowoso. Melihat Roro Jonggrang telah menjadi arca batu, menyesallah Bandung Bondowoso. Ia menangisinya, namun hati telah menjadi bubur. Bandung Bondowoso tidak bisa menahan kutukannya. Konon 1000 candi yang dibangun Bandung Bondowoso masih ada sampai sekarang dan berdiri di Yogyakarta. Namanya Candi Sewu, yang berarti 1000 candi. Pesan moral dari cerita ini adalah sebagai manusia sebaiknya hindari memaksakan kehendak kepada orang lain, seperti yang dilakukan Bandung Bondowoso terhadap Roro Jonggrang. Dan yang terakhir, belajarlah untuk selalu menepati janji dan tidak berbuat curang kepada orang lain. Demikianlah persembahan dari saya. Mohon maaf apabila saya salah dalam menuturkan sesuatu. Semoga kita semua dapat memetik hikmahnya dari cerita yang saya ceritakan.